Timnas Indonesia U23 bakal memulai perjuangan di kejuaraan ASEAN U23. Selasa malam 15 Juli, Garuda Muda akan menjamu Brunei Darussalam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pelatih Timnas U23 Gerald Vandenberg menyebut sangat puas dengan kualitas pemain di skuadnya, meski tanpa diperkuat Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Dia bilang tak akan menganggap remeh tim lain dan bakal mengejar kemenangan di setiap pertandingan. I'm very happy with the team I have, and I think we will try to perform. And you have to respect every opponent. You know, we play against teams, and the only thing what we can do is try our best, give everything, and try to beat every team. And the opponent will do the same. And I think that's the only thing what we need to do: perform, try to get better, and then we will see at the end. Pelatih Brunei Darussalam U23 Aminuddin Jumat menyebut anak-anak asuhnya siap bertarung melawan tuan rumah. Dia bilang skuadnya sudah mempersiapkan diri beberapa bulan dan bakal menunjukkannya dalam laga melawan Indonesia. We came here to compete with courage and then discipline in our tactical preparations. We would like to take this opportunity for us to show our progress, that how we've been prepared. In a few months. Of course, Indonesian, as I said, we know their quality. Of course, we prepare for this. Of course, they are also a host country. So at the moment, I can't say much because of Indonesians. We say they have the good talent. So we are looking forward to see them tomorrow. Timnas U23 akan tergabung di grup A bersama dengan Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia. Setelah melawan Brunei, Indonesia bakal menghadapi Filipina pada 18 Juli dan kemudian Timnas U23 Malaysia pada Senin 21 Juli. Di grup A, hanya Indonesia yang punya prestasi paling mentereng di ajang ASEAN Championships U23 atau yang dulu dikenal sebagai Piala AFF U23. Dalam 4 kali keikutsertaan, Timnas U23 menjadi juara pada 2019 saat mengalahkan Thailand 2-1, kemudian jadi runner-up pada 2023 setelah kalah di final melawan Vietnam. Pertandingan pertama tentu tak akan mudah, namun bermain di hadapan publik sendiri diharapkan dapat menjadi suntikan semangat ekstra bagi Garuda Muda. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pelatih Timnas U23 Gerald Vandenberg mengaku tidak terlalu mengetahui kekuatan Brunei Darussalam. Lalu bagaimana peluang Timnas di kejuaraan ini? Kita akan bahas bersama analis sepak bola Roni Pangemanan. Selamat malam Bung Roni. Selamat malam Mas Radit. Bung Ropan panggilnya. Ya, siap. Bung Ropan, kalau secara umum melihat kekuatan ini kita lihat di grup Indonesia ini menghuni grup A ya. Ya, ada ini Brunei, Filipina, Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Kalau melihat 4 negara ini termasuk Indonesia, sebenarnya kita kan punya cukup prestasi yang mentereng di AFF U23. Ya. Peluangnya kali ini bagaimana kira-kira? Kalau bicara peluang justru lebih besar ya. 2 tahun lalu ketika kita bermain di Thailand, ya kita masuk ke final. Betul. Hanya kalah adu penalti melawan Vietnam. Ya. Sekarang kita menjadi tuan rumah. Jadi kesempatan itu besar sekali. Walaupun kita berada di grup A ini yang tidak mudah. Kan satu-satunya grup yang berisikan 4 tim ya di grup A. Hanya di grup B dan C masing-masing 3 kan. Betul. Nah di sini pertandingan pertama artinya kita lebih diuntungkan menurut saya karena kita akan melawan Brunei. Namun tidak boleh kita menganggap enteng juga. Ya, menganggap remeh Brunei. Karena kalau saya lihat barusan saja bermain di Bekasi, Malaysia tuh ketinggalan 0-2 melawan Filipina. Ya. Malaysia kan digadang-gadang sebagai tim yang kuat. Betul. Tapi sekarang mereka lagi tertinggal nih. Jadi ini juga menjadi warning bagi kita untuk tidak menganggap enteng semua tim, termasuk Brunei. Karena pertandingan pertama selalu itu sulit. Ya, walaupun itu Brunei ya kita hadapi. Secara kualitas pasti kita ada ditopang juga dengan kita bermain di kandang kita. Ya, dan ini juga kuat. Diakui oleh pelatih Vandenberg bahwa kekuatan Brunei tidak banyak diketahui oleh lawan. Begitu. Nah, ini yang harus diwaspadai justru. Mana tahu mereka punya hidden weapon, tiba-tiba bisa mengejutkan kita, kan yang harus diwaspadai gitu. Iya, dan itu kan sudah dikatakan di preskon oleh pelatih mereka, Aminuddin Jumat, yang mengatakan bahwa mereka sudah bersiap. Dalam 2 bulan terakhir mereka bersiap fokus benar untuk menghadapi AFF U23 ini, Radi, dan terutama melawan Indonesia. Mereka tahu kualitas Indonesia bagus bermain di kandang, tapi mereka akan coba, akan berjuang semaksimal mungkin untuk memberikan perlawanan melawan kita. Kita akan bahas lini per lini. Kita mulai dari penjaga gawang nih, Bung Ropan. Ada nama Muhammad
Ardiansyah, ada Dava Fasya dan juga Cahya Supriyadi. Tapi saya kok feeling saya Vandenberg akan memasang Cahya nanti di Istana. Betul, sama berarti kita berdua nih. Karena dia punya prestasi gemilang juga pada di Liga 1, dia mencetak 9 clean sheet kalau saya tidak salah di Bekasi City FC. Ya. Nah, melihat performa anak-anak muda khususnya di penjaga gawang, sudah pede belum di ajang AFF ini kira-kira untuk Cahya? Kalau bilang pede pasti sangat Sudah pede, pede ya? sangat percaya diri. Apalagi seorang anak muda yang sudah punya pengalaman ya bermain di timnas kita, apalagi di timnas muda seperti Cahya Supriyadi. Artinya dia akan lebih tenang untuk menghadapi situasi ini ditopang dengan kita bermain di kandang kan. Lebih bagus buat dia. Dan saya yakin dia akan menjadi pemain utama yang untuk ditampilkan melawan Brunei di starting 11 yang akan dimainkan oleh Gerard Vandenberg. Oke. Dari penjaga gawang kita ke back, pemain belakang. Wah, ini lumayan nama-nama mentereng juga ada di sini yang Bagus buat dia. Dan saya yakin dia akan menjadi pemain utama yang untuk ditampilkan melawan Brunei di starting 11 yang akan dimainkan oleh Gerard Vandenberg. Oke. Dari penjaga gawang kita ke back, pemain belakang. Wah, ini lumayan nama-nama mentereng juga ada di sini yang menjadi langganan timnas U23. Ada Brandon Schöneman, Kakang Rudianto, Doni Tripamungkas, M. Alvarezi Buffon, Betul. Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Frankie Misa dan Ahmad Maulana. Nah, kalau untuk center back sepertinya susah untuk menggeser Ferrari dengan Kadek Arel ya. Betul. Apa ada menurut Anda, ada analisis Anda, ada pilihan lain selain dua? Tergantung opsi yang dimainkan oleh Gerard Vandenberg. Dia mau bermain dengan apa? 4-3-3 atau dengan pola seperti waktu zaman STY di tim senior dengan pelatih Kluivert saat ini di senior dengan 3-4-3. Kalau bermain dengan 4, karena dia kan Vandenberg ini filosofinya kan attacking football, sepak bola lebih menyerang. Pemain-pemain harus banyak memegang bola, ball positionnya. Kalau dengan 4 back flat, kalau kita bicara di belakang, saya pikir di kiri itu bisa Doni Tri akan bermain, Doni Tri Pamungkas. Kemudian di kanan itu ada Kadek Arel. Ada Kakang Rudianto. Kadek akan bermain dengan Ferrari sebagai 2 back tengah. Itu kalau 4 back. Ya, kalau bermain dengan 3 back itu mungkin akan mengorbankan Kakang. Doni Tri akan masuk ke dalam. Doni Tri, Kadek dan juga dengan Ferrari kalau bermain dengan 3 back. Itu yang akan kita akan tunggu. Gerard akan bermain dengan, tapi saya lebih feeling sih dengan 4 back ya. 4 back ya. Kadek Arel bersama dengan Ferrari akan bermain 2 di sini, kemudian ada Doni Tri dan Kakang Rudianto. Kita beranjak ke lini tengah, Bung Ropan. Ada nama Yardan Yali, Arkan Fikri, Firman Juliansyah, Robi Darwis, Raihan Hanan, Tony Firmansyah. Saya menjagokan Arkan Fikri, Robi Darwis, Raihan Hanan jadi starter. Kalau Bung Ropan bagaimana? Ya bisa saja, itu suatu opsi yang sangat bagus. Kalau bicara dengan Arkan Fikri kan dia pemain yang pengalaman. Bahkan di putaran kedua ketika bermain di timnas lebih senior, di zaman STY dia pernah bermain. Jadi kalau Arkan Fikri saya firm, itu dia bisa bermain. Kalau Raihan Hanan bermain, dia lebih ke depan. Jadi dibutuhkan pemain yang lebih menyerang, lebih attack ke depan. Nah tinggal satu lagi. Saya pikir ada 2, bisa dengan bermain dengan Tony Firmansyah dan Robi Darwis. Robi Darwis tipikal karakter adalah lebih bertahan. Oke, mirip sama The Professor ya? Tom Haye ya? Dia lebih bertahan. Nah kita akan tunggu apakah Robi Darwis akan dimainkan. Tapi karena di 2 tahun yang lalu di Thailand, dia bermain di belakang dengan 3 back. Robi Darwis. Nah sekarang bisa saja yang akan dimainkan adalah Tony Firmansyah, pemain Persebaya ini bagus. Tapi tidak mengecilkan kemungkinan dengan Robi Darwis akan main. Ya, salah satu di antara 2 itu sama-sama bagus. Tapi kalau 2 pemain firm adalah Arkan Fikri dan Raihan Hanan. Iya. Nah kalau pengen menyimbangkan antara penyerangan dan bertahan, kira-kira nama siapa yang cocok dimainkan oleh Vandenberg? Ya kalau bertahan, pemain yang satu gelandang bermain dengan 4 back, ada 1 di depan 2 Kadek dan Ferrari, bisa Robi Darwis. Itu pasti Robi Darwis. Bisa aja dengan Raihan Hanan dan Arkan Fikri yang bermain. Saya pikir ini satu komposisi yang sangat baik. Kita lihat daya gedor lini depan timnas U23 kita. Ada Rahmat Arjuna, Dominikus Dion, Jan Schreven, ini bintangnya nih. Ada Altaf Indi, Victor Detan dan Hoki Carakan. Nah, Hoki juga sudah sering main di senior juga main di senior juga, punya pengalaman lebih juga. Bagaimana melihat lini depan ini, terutama nama Jan Schreven yang belakangan jadi sorotan sebenarnya? Kalau bermain dengan 4-3-3 atau 3-4-3, saya pikir yang akan tersisi adalah Hoki Caraka. Tidak mungkin akan bermain dengan 2 striker, kecuali 4-4-2 dengan 2 striker. Maka nama Jan Schreven itu sudah pasti dijamin. Dia akan bermain depan. Tinggal kita
menanti ini siapa dua pemainnya akan bermain di flank, di sisi sayap. Satu nama saya pikir adalah Detan. Victor Detan akan masuk. Tinggal di kiri ini apakah Rahmat Arjuna atau Altaf Indi yang akan bisa bermain. Kalau bicara speed, Rahmat dengan Altaf? Saya pikir Rahmat boleh dimainkan karena Rahmat, di Liga 1 kemarin bersama dengan Bali United dia 31 pertandingan, 6 gol dan 4 assist. Sedang bagus. Bisa saja Rahmat akan bermain, ini punya speed, punya kecepatan. Jadi dia bisa bermain bergeser mungkin agak ke sayap, bisa saja. Bukan berarti Altaf Indi tidak bisa bermain, bisa aja Altaf bisa bermain. Tapi kan disuruh pilih, harus ada 3. Makanya Jens Raven, Victor Detan dan juga Rahmat Arjuna menjadi pilihan saya. Terakhir ya sosok pelatihnya sendiri ada Gerald Vandenberg. Kalau kemarin saya lihat gitu ya track recordnya Gerald ini banyak yang melihat bahwa laga perdana Gerald ini sepertinya tidak terlalu mulus dari pelatihan ke pelatihan. Kalau di timnas U23 kira-kira bakal mulus nggak nanti? Gerard kan belum pernah menangani tim U23. Dia kan banyak di anak-anak muda, di akademi dan. Nah, ini pertaruhan dia. Untuk langkah awal dia untuk bisa menangani tim nasional U23 kita. Karena kan bukan cuma di sini, ini akan menjadi batu loncatan dia menuju ke ASEAN, Piala Asia. Kualifikasi Piala Asia kan di bulan September. Kita menjadi tuan rumah di Sidoarjo. Itu kan lebih penting karena ada Korsel di sana. Jadi ini saya bilang pertaruhan ujian dia untuk bisa apakah dia bisa menangani tim U23 dengan baik. Tanpa ada pertandingan pemanasan, uji coba. Ini juga kan menjadi banyak pertanyaan. Di saat tim-tim lain ada uji coba dan dia tidak. Tapi dia yakin bahwa tidak perlu dengan uji coba, cukup ada game 11 lawan 11 di TC, dia yakin dan alasan dari Gerard, saya bilang masuk akal, dia takut pemain-pemain itu cedera. Ada pemain-pemain utama Jens Raven cedera, ini akan sulit. Atau Arkan Fikri cedera, ini akan Ferrari cedera, akan berbahaya untuk menghadapi Piala AFF. Karena kan dia dituntut untuk bisa menjadi juara, bukan saja ke final. Harus juara. Iya, kalau ngomongin ke final sudah sebelumnya. Makanya sekarang tantangan juara. Nah, yang saya menarik justru dengan sikap atau sikapnya Gerald ini yang kemarin disodorkan beberapa nama pemain naturalisasi, tapi tidak dipanggil. Yang dipanggil ya tetap Jens Raven. Anda sepakat dengan pilihan Gerald kali ini? Iya, kalau memang mau juara memang lebih bagus kalau misalnya di sana ada Marcelino, kan banyak orang yang ingin ada Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk. Apalagi Struijk saat ini kan sudah bermain di Dewa United, dia sudah resmi. Raven juga sudah ke Bali United, sudah meninggalkan Dordrecht. Tapi kan dia yakin. Saya senang dengan percaya diri dari Gerald Vandenberg, sangat-sangat yakin bahwa dia akan melewati semua pertandingan dengan hasil, dengan poin. Berarti kalau semua pertandingan 3 pertandingan di grup A, dia harus bisa menang 6 poin yang dia incar di sana. Harus bisa memenangkan pertandingan. Jadi dia yakin dengan komposisian. Nah, kalau melihat dengan komposisi pemain U23 saat ini, saya yakin ya, ini yang pemain-pemain U23 terbaik yang ada kalau bicara di lokal kita. Yang ada sekarang itu yang terbaik. Sulit lagi mencari pemain-pemain lain. Makanya kan dalam seleksi dia sangat ketat untuk bisa mengatakan. Dan dengan mayoritas pemainnya dalam tanda kutip yang benar-benar asli orang Indonesia gitu ya, tidak naturalisasi. Sepertinya Gerald ingin misi anak-anak asli Indonesia justru bisa berkembang dan bisa menembus di tim senior dengan lebih baik nanti. Iya, dia kan ingin membuktikan bahwa dia bisa hanya dengan Jens Raven, bahwa anak-anak muda ini dia maksimalkan, masih muda semua. Apalagi kita ada 2 pemain yang masih 19 tahun tadi. Jens Raven dan Algaresi Buffon. Ini 2 pemain masih muda sekali. Jadi dia ingin untuk bisa memberikan banyak yang bermain karena mereka kan akan menuju ke senior. Dan yang paling penting di sini dia akan melihat siapa-siapa saja dari U23 di AFF ini atau di Asian Cup ini untuk dia bisa pakai di kualifikasi Piala Asia di bulan September. Karena di sana kan akan bergabung banyak pemain-pemain juga yang abroad, kayaknya bermain di luar. Termasuk mungkin dengan Mauro Sisra, kalau dia sudah naturalisasi, diambil sumpah, Sisra akan bermain. Jadi persaingan akan ke sana juga. Mungkin di sini akan diambil 15 pemain, bisa saja untuk bisa bergabung. Makanya ini dia harus betul-betul. Belum lagi kalau ada masalah di tim senior kayak sekarang striker kita Ole Romani kan sedang cedera. Ini kan bisa juga dirotasi dari 2-3 begitu. Tidak mungkin seperti itu ya. Bisa aja kan ada Raven. Tapi kita juga masih punya Rafael Struijk kan. Mauro Sisa yang katakan tadi kan bisa ada alternatif. Tapi karena masih panjang untuk bermain di Oktober. Jadi kalau bagi Ole Romani yang cedera, saya pikir di Agustus dia sudah sembuh. Ya itu yang menjadi doa kita bersama kan. Sehingga dia tersedia di Oktober. Terakhir berarti akan tancap gas sejak menit awal? Harus. Harus. Saya pikir dia akan berusaha keras untuk bisa memenangkan
lawan dan gol itu kan penting. Betul, defisit gol ini Defisit yang gol penting nanti ya. di saat akhir itu ada sama poin entah dengan Filipina atau dengan Malaysia, kan gol akan menentukan. Betul. Jadi makanya kalau kita bisa menang 5 gol pada hari ini itu sudah bagus buat kita. Ya, gitu. Pukul 8 malam nanti. Betul. Pertandingan kick off di Gelora Bung Karno. Sama-sama kita nantikan. Ya kita pasti berharap juara. Kita mulai start awal ini juga harus ngegas, harus bagus kira-kira. Pertandingan pertama menentukan selalu. Harus menentukan Iya. memang untuk menyemangati di pertandingan Kedua, iya. Terima kasih Bung Ropan analisis Sama-sama. Anda malam hari ini di Sapa Ya. Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Selamat malam Bung Siap. Ropan. Selamat malam. Saudara, setelah